Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul versi-versi OS Operating System yang beranggotakan Muhammad Faisal Ramadan dan saya Syarif Hidayatullah Wajir Putra dari kelas 4B Teknik Informatika. Next. Ini adalah macam-macam OS. Yang pertama ada Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Garuda OS, dan Solaris. Next. Yang pertama ada Windows. Ini adalah macam-macam dari Windows. Yang pertama ada Windows 1000. Adalah sebuah versi sistem operasi Windows yang merupakan versi pengembangan dari Windows NT versi 4.0. Dikeluarkan oleh Microsoft pada tanggal 17 Februari 2000 di Amerika Serikat setelah beberapa kali mengalami penundaan peluncurannya. Yang kedua ada Windows XP, adalah jajaran sistem operasi berbasis grafis yang dibuat oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi yang mencangkup laptop dan pusat media. Windows XP pertama kali dirilis pada tanggal 25 Oktober 2001 dan lebih dari 400 juta salinan instalasi digunakan pada Januari 2006 menurut perkiraan seorang analis IDC. Next. Ketiga ada Windows Vista. Adalah sistem operasi berbasis grafis dari Microsoft yang digunakan pada komputer pribadi, baik untuk penggunaan rumahan maupun bisnis, pada komputer laptop maupun media center. Microsoft meluncurkan Windows Vista pada 8 November 2006 untuk penggunaan bisnis dan 30 Januari 2007 untuk penggunaan rumah. Yang keempat ada Windows 8. Windows 8 adalah nama dari versi terbaru Microsoft Windows. Serangkaian sistem operasi diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada pribadi, termasuk komputer rumah dan bisnis, laptop, netbook, tablet, media. Microsoft secara resmi merilis Windows 8 pada tanggal 26 Oktober 2012 bersamaan dengan peluncuran komputer perdana yang menggunakan Windows 8. Next. Yang terakhir ada Windows 10. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft. Sebagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli tahun 2015. Ini adalah macam-macam Windows dari Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, dan 8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Faisal Ramadan. Iya, kita lanjut. iOS Linux. Ada versi yang namanya Linux Mint. Linux Mint merupakan salah satu distro yang tak kalah populer dari Ubuntu. Distro ini pun banyak digemari oleh komunitas Linux. Linux Mint dibangun di atas basis Ubuntu. Oleh karena itu, Linux Mint dapat menjalankan aplikasi yang ada pada Ubuntu. Sama seperti Ubuntu, Linux Mint pun cocok bagi kamu yang baru memulai menggunakan Linux. Karena selain user interface yang mudah dan sederhana, Linux Mint juga memiliki efek transisi yang cukup smooth atau halus. Yang kedua ada Kali Linux. Kali Linux merupakan distro berbasis Debian yang dikembangkan oleh Offensive Security. Tujuan dari dikembangkannya Kali Linux adalah untuk memenuhi kebutuhan penetrasi dan pengujian maupun peretasan pada sistem keamanan komputer. Kali Linux juga menyediakan berbagai desktop environment
seperti XFCE atau X from Common Environment atau KDE, KK Desktop Environment, LXDE, Lightweight X11 Desktop Environment. Selain itu, ada yang namanya Zorin OS. Linux Zorin OS merupakan Linux dengan rasa Windows. Zorin OS dikembangkan dari busus Ubuntu dengan mengedepankan tampilan antarmuka yang mirip dengan Windows. Ada lagi yang namanya Parrot OS. Sama seperti halnya distro Kali Linux, distro Parrot OS juga dikembangkan untuk tujuan penetrasi, testing, maupun forensik sistem keamanan. Parrot OS juga menggunakan basis dari Debian sama seperti Kali Linux. Parrot OS dikembangkan oleh Parrot Security CIC. Sampai artikel ditulis Parrot OS telah sampai pada versi 4.9.1. Parrot OS juga menyediakan berbagai macam pilihan desktop environment, mulai dari Mate, KDE, dan juga OVA, Open Virtual Appliance. Lanjut ada BlackOn. Versi BlackOn merupakan salah satu distro Linux racikan anak bangsa yang bisa kamu coba. BlackOn juga pernah masuk ke dalam 100 besar Linux di dunia. Jadi, kualitas BlackOn tidak bisa dianggap remeh. Apabila kamu membutuhkan Linux untuk kegiatan computing, untuk pendidikan, atau perkantoran, distro Linux BlackOn ini bisa menjadi pilihan. Lanjut ke macOS oleh Sari. Oke, selanjutnya ada macOS. Next. Yang pertama ada macOS X10.0.0 Kita. Adalah versi pertama dari macOS X. Kita juga dikenal sebagai macOS X versi 10.0.0 dirilis di tahun 2001. Kita menandai perubahan besar dari versi macOS sebelumnya. Meskipun tidak sedikit yang memberikan kritik kita pada masalah performa dan fitur-fitur yang hilang dari macOS. Tetapi tidak disangka kita yang merupakan OS paling stabil yang dimiliki macOS pada waktu itu. Yang kedua ada macOS X10.1 Puma. Merupakan versi update gratis dari macOS X 10.0 atau Kita. Puma sendiri diluncurkan juga di tahun 2001. Apple juga meluncurkan update minor dari Puma yang akhirnya menjadi OS bawaan untuk produksi Macintosh komputer mereka. Pada waktu itu banyak kalangan menilai tidak banyak perubahan yang ditawarkan di Puma, dan pada saat itu banyak juga orang mengeluhkan banyaknya bug yang membuat sistem crash di versi Puma ini. Next. Yang ketiga ada macOS X10.2 Jaguar. Versi selanjutnya dari macOS muncul di tahun 2001 dengan nama Jaguar. Jaguar berhasil memberikan perbedaan besar dari versi Puma dengan adanya peningkatan kecepatan, stabilitas, kompatibilitas dan fitur-fitur baru lainnya. Jaguar sendiri merupakan produk OS Apple yang dipasangkan dengan nama kodenya Jaguar dan bukan dari nama versi macOS X versi 10.2. Yang keempat ada macOS X10.6 Snow Leopard. Versi ke-6 dari macOS X adalah Snow Leopard. Dirilis di tahun 2009 dengan kisaran harga $26. Snow Leopard diluncurkan dengan fokus di pembenahan performa. Apple menawarkan peningkatan performa, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan memori. Di Snow Leopard sendiri fitur baru tidak
terlalu menonjol. Next. Yang terakhir ada Mac OS X 10.7 Lion. Pertama kali Apple mengeluarkan isu soal OS ini di publik yaitu pada sebuah acara bertajuk Back to the Mac di tahun 2010. Lion sendiri memiliki fitur andalan seperti gesture control, iDrop, fitur sharing file antara Mac, kemudian juga ada autosave untuk tiap aplikasi dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Ya, lanjut ke versi OS Android. Ada versi Android 1.0 atau disebut juga Apple Pie. Macam-macam OS Android yang paling pertama dinamai Apple Pie atau juga disebut Android Alpha. Apple Pie pertama kali diperkenalkan pada 23 September 2008. Fitur yang dimiliki pada Android ini adalah Play Store, web browser, kamera, sinkronisasi antara Gmail, kontak, dan juga Google Agenda. Android Apple Pie juga sudah dilengkapi fitur Maps dan YouTube. Terdapat dua versi Apple Pie, yaitu yang dirilis oleh Google dan juga OH atau Open Handset Alliance. Ada versi Android 2.0 atau disebut Eclair. Pada Oktober 2009, Android kembali merilis OS terbarunya yang diberi nama Eclair. Versi Android Eclair merupakan awal dari diterapkannya aplikasi Bluetooth 2.1 pada Android. Tak berselang lama, versi 2.0 pun diupdate ke versi 2.1 yang tentu saja memiliki fitur tambahan lain. Fitur tambahan versi ini adalah multi-touch live wallpaper serta flash camera. Lanjut ada Android 5.0 atau disebut juga Lollipop. Android Lollipop ini dirilis pada tahun 2014 dan pertama kali digunakan pada smartphone Google Nexus 6. iOS ini memiliki fitur tambahan yang menyempurnakan fitur-fitur terdahulu. Selain itu, sistem kerja pada Android Lollipop lebih sempurna dari versi Android sebelumnya. Ada juga Android 10. Mulai pada Android 10, Google tidak lagi menyematkan nama makanan pada julukan Android-nya. Menurut pihak Android, pemakai nama dessert untuk Android ternyata tidak selalu dimengerti oleh masyarakat global. Android 10 dirilis pada September 2019. Android 10 inilah yang kini banyak digunakan pengguna smartphone Android di seluruh. Dan yang terakhir ada Android 11. Macam-macam iOS Android yang paling terbaru adalah Android 11. Android 11 mulai dikembangkan pada 2020. Versi previewnya mulai dirilis pada Juni 2020. Sebelumnya, Google juga berencana untuk merilis Android 11 versi beta untuk publik pada awal minggu Juni 2020. Namun gara-gara aksi protes yang meluas di Amerika Serikat, Google menunda. Berikut ini tahun-tahun versi Android dalam logo. Lanjut ke iOS, dijelaskan oleh Sar. Selanjutnya ada versi OS iOS. Next. Yang pertama ada iOS 1 tahun 2007. Versi pertama iOS ini dikembangkan dari OS X. Sistem operasinya sendiri saat itu masih tertutup untuk pengembangan pihak ketiga. Kemudian Apple merilis iPhone 2G yang juga mengusung iOS versi 1.0. Kedua ada iOS 2 tahun 2008. Pada versi ini, dukungan pihak ketiga telah terbuka dan juga merilis iPhone 3G. Yang ketiga ada iOS 8 tahun 2014. Pada sistem operasi ini juga terdapat peningkatan fitur pada foto, dukungan iCloud Drive, fitur berbagi konten untuk keluarga, aktivitas
dari lewat suara serta pengetikan yang lebih cepat lewat QuickType. Next. Yang keempat ada iOS 13 atau iPad OS 13 tahun 2019. Fitur peningkatan performa Face ID yang diklaim 30% lebih cepat. Dan yang terakhir ada iOS 14 atau iPad OS 14 tahun 2020. Tampilan layar home yang bisa didesain ulang dan penggunaan bisa menambahkan widget. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Ya, lanjut OS yang keenam ada Garuda OS. Garuda OS memiliki 3 versi. Yang pertama ada Garuda 1.1 atau disebut Cakar 1. Garuda OS diluncurkan pertama kali pada 13 April 2011. Dan versi selanjutnya ada Garuda 1.1 Cakar 2. Itu diluncurkan selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2011. Dan finalnya ada Garuda 1.1.5. Versi ini adalah versi terakhir. Versi diluncurkan pada Hari Kebangkitan Nasional di bulan Mei 2011. iOS ini sengaja diluncurkan untuk menandai kebangkitan Indonesia khususnya di bidang teknologi informasi. Dan lanjut ada OS yang terakhir yaitu Solaris. Versi yang pertama adalah Solaris 1.x. Diluncurkan pada tahun 1991 sampai 1994 yang bertujuan untuk marketing. Ada lagi Solaris versi 2. Diluncurkan pada tahun 1992 sampai 1997, di mana versi ini pengembangan telah terjadi dari server maupun pemrograman. Ada lagi yang namanya Solaris 7. Diluncurkan pada tahun 1998, di mana 64-bit UltraSpark yang pertama kali dirilis. Lanjut ke Solaris 8 yang diluncurkan pada tahun 2000, memasukkan multipad input-output IPMP support untuk pertama kalinya, IPv6, dan IPsec Modular Debugger. Lanjut ke Solaris 9, diluncurkan pada tahun 2000 sampai 2003. iPlanet, Directory, Server, Manager Sumber, Daya, Manager Volume, Extended File Attribute, IKE, IPsec Key, dan compatibility terhadap Linux. Yang terakhir ada Solaris 10, diluncurkan pada tahun 2005 sampai 2008. Versi ini terakhir dari Solaris yang dimana support kepada prosesor X64 dan AMD prosesor. Versi Solaris 10 itu adalah versi terakhir Solaris. Berikut referensi rangkuman kami yang telah dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.